Ya kita bilang kan waktu itu, berarti kemungkinan yang akan menguasai medan perdebatan ini Mas Bowo dong. Ya begitulah saya kira. Gitu kan. Nah itu menurut saya merupakan kemungkinan akan mengakibatkan eskalasi konflik. Iya. Akan mengakibatkan eskalasi. Oh ini berarti Rusia di belakang. Padahal belum tentu. Nah, tadi soal combat ready. Kalau kemudian kemarin kan isunya juga soal rahasia negara. Betul. Boleh nggak sih sebenarnya soal kesiapan tempur, pesawat kah atau kapal kapal laut dan sebagainya itu dimunculkan? Ya sebenarnya itu materi yang ada di dalam buku putih pertahanan, Pak. Kalau kunjungan ke negara harus bawa delegasi budaya, tidak hanya delegasi ekonomi. Nah itu realisasinya menurut Mas Ari bagaimana? Nah, jadi bukan sebuah kemampuan ofensif gitu yang kita bisa baca, bukan kemampuan bukan kayak Rusia gitu ya, melakukan penetrasi atau melakukan hacking gitu kan? Enggak. Kayaknya bukan itu, bukan hacker force, bukan hacker group gitu, bukan. Atau di China juga kan ada hacker group, gitu. Bukan kayak gitu sih yang divisikan gitu. Nah, kemudian soal cyber diplomat itu bagus juga, karena cyberspace itu domain kelima gitu, domain udara, laut. Udara, laut, darat, angkasa luar, kemudian cyber. Jadi dia punya dinamikanya sendiri. Angkatan kelima. Masa sekarang gitu ya. Iya, domain ya. Jadi memang butuh diplomatnya sendiri gitu. Ya tujuannya tuh ini pada dasarnya membangun trust di ruang cyber. Oke. Aktor di ruang cyber itu multiple, banyak sekali, dan kebanyakan non negara. Kebanyakan serangan cyber itu non negara, bukan negara. Bukan negara ya. Kemudian pertanyaannya apakah yang non negara ini punya afiliasi dengan negara, itu kita tidak tahu. Dan itulah yang kemudian bisa menimbulkan konflik. Jadi kalau misalnya ada aktor non negara, maaf kayak kemarin yang Bank BSI itu diserang oleh kelompok namanya Lockbit 3.0 dan ada di Moskow. Apakah berafiliasi dengan Moskow? Belum tentu juga. Tetapi ketika ada suatu basic animosity gitu ya, kalau memang misalnya kebetulan kita nggak bermusuhan dengan Rusia, tapi kalau misalnya kita ada rasa permusuhan, kemungkinan akan mengakibatkan eskalasi konflik. Akan mengakibatkan eskalasi. Oh ini berarti Rusia di belakang, padahal belum tentu. Nah, tadi soal combat ready. Kalau kemudian kemarin kan isunya juga soal rahasia negara. Betul, Pak. Boleh nggak sih sebenarnya soal kesiapan tempur, pesawat kah atau kapal laut dan sebagainya itu dimunculkan sebenarnya? Iya, sebenarnya itu materi yang ada di dalam buku putih pertahanan, Pak. Jadi buku putih pertahanan negara itu semestinya menyampaikan itu. Dan bukan rahasia negara. Bukan rahasia negara. Semua orang boleh baca. Jadi maksudnya buku putih pertahanan itu adalah instrumen diplomasi pertahanan. Jadi kita menyampaikan kepada negara lain di negara-negara di dunia ini adalah postur pertahanan kita. Kita punya postur pertahanan seperti ini, bisa saja tujuannya adalah menyampaikan pesan. Jadi informasi pertahanan itu bagi kawan dia adalah reassurance, bahwa saya akan ikut berperan menjaga keamanan kita bersama. Bagi lawan dia adalah deterrence, penggentar. Penggentar ya. Ya, penggentar. Jadi itu diplomasi pertahanan. Selain itu, buku putih pertahanan itu juga menyampaikan informasi kepada pemain swasta. Pengadaan-pengadaan ini butuh itu gitu ya. Iya, jadi mereka akan datang. Ini kayak semacam laundry list apa yang dibutuhkan ya untuk memperkuat pertahanan kita gitu kan. Iya, jadi kalau misalnya kita tidak menginformasikan itu kepada dunia, maka negara-negara ini akan bertanya-tanya, apa ini intensi Indonesia ke depannya? Apa yang dia miliki dan dia tidak miliki? Apa yang dia miliki yang kemudian bisa menjadi ancamankah gitu atau tidak? Gitu. Nah, tapi kan buku putih pertahanan terakhir dicetak tahun 2015. Betul, Pak. Nah, zaman Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan kan belum pernah nyetak. Apakah jangan-jangan karena dianggapnya rahasia? Seharusnya buku putih pertahanan tuh setiap tahun atau bagaimana?
Ya Mas kalau Ali? bisa setiap tahun bagus, tapi sebenarnya kan tidak selalu dinamis seperti itu ya, perubahan postur pertahanan negara atau di dalam buku putih pertahanan itu juga ada persepsi ancaman. Jadi apa yang dipersepsikan sebagai ancaman oleh negara itu, strateginya apa. Dan tidak hanya buku putih, kita juga ada doktrin Hanek, doktrin pertahanan negara. Itu juga menyampaikan persepsi ancaman. Nah, hal-hal itu mengapa kemudian Pak Prabowo tidak mengatakan tidak harus gitu ya? Saya sih agak sulit membaca pikiran beliau. Mungkin karena satu begini, di masa Pak Prabowo itu keluarkan dokumen doktrin pertahanan negara. Doktrin pertahanan negara yang menurut saya cukup menarik karena isinya adalah Indonesia secara eksplisit dinyatakan di situ menggelar pertahanannya dengan strategi asimetrik. Asimetrik berarti Indonesia mempersepsikan dirinya sebagai aktor yang lemah menghadapi aktor yang kuat, atau aktor yang kuat menghadapi aktor yang lemah, bisa dua-dua itu. Tapi kata itu menarik bagi saya ya gitu ya. Asimetrisme itu menjadi doktrin. Nah, mungkin dia sudah mengeluarkan itu. Yang selama bertahun-tahun nggak pernah ada soal asimetrik itu Nggak pernah ada. Sishankam rata aja Ya, kan. jadi asimetrisme itu erat kaitannya dengan musuh sebenarnya. Jadi musuhnya asimetrik dengan kita kan. Musuh asimetrik itu seperti pemberontak, teroris gitu. Nah, ketika asimetrisme itu jadi doktrin negara, kita jadi bertanya-tanya gitu, kita menghadapi musuh yang mana sebenarnya gitu. Artikulasi ancamannya masih banyak dalam negeri. Masih banyak dalam negeri. Nah, reportnya kemarin kan katanya dalam negeri ya. Iya. Soal Papua justru tidak pernah dibahas di ketiga calon Apakah ini. soal Papua itu harus dimasukkan dalam perdebatan ini, Mas Ali? Ya, Papua itu memiliki tingkat atensi internasional yang tinggi sekali. Tinggi sekali. Apapun yang kita mau katakan tentang Papua, warga internasional akan memberikan judgement. Sehingga butuh strategi yang spesifik sebenarnya untuk mengujarkan tentang Papua dalam konteks persaingan geopolitik, keamanan, pertahanan, polugri. Jadi, ya karena the world is watching. Nah, jadi saya kira mungkin paslon 1, 2 maupun 3 belum ada yang siap untuk mengartikulasikan strategi di Papua dalam konteks itu. Ya karena kalau kita bicara geopolitik, pertahanan, keamanan itu memang begini ya, berbicara dalam logika pertahanan dan keamanan itu berbeda dengan berbicara dalam logika ekonomi misalnya. Dalam keamanan dan pertahanan ada musuh, ada kawan. Ya jadi kita membicarakan siapa yang menjadi ancaman dan lain sebagainya itu ada di keamanan, di logika ekonomi, kesejahteraan itu nggak ada musuh, gitu nggak ada musuh. Ya jadi bagaimana mengartikulasikan logika seperti itu di Papua? Padahal Papua ini kan udah ya korban udah begitu banyak kan. Korban begitu banyak. TNI, Polri udah juga banyak korban, karena Papua itu indeks global terrorism index kita itu menurun. Dari 37 di tahun 2019 menjadi 24 di tahun 2022 ini yang kemarin. Jadi keluarnya report itu keluarnya 2023, dia mengevaluasi yang 2022 gitu ya. Nah, jadi dari 37 ke 24 semakin mendekati angka kecil makin buruk. Global Terrorism Index itu. Dia mengukur impact of terrorism. Impact of terrorism itu diukur dengan berapa banyak casualty. Bisa orang meninggal atau jadi korban karena terorisme. Selalu yang ditekankan adalah 2023 tidak ada terorisme. Tapi kalau bicara Papua, 1 tahun bisa 45 sampai 47 serangan. Mendefinisikan Papua ini kemudian sebagai terorisme atau juga nggak jelas, Mas. Sangat itu tepat sekali, Pak. Karena orang luar bilang OPM teroris. Di Indonesia bukan. KKB gitu, KKB. Yang di sebagai teroris itu KKB itu tidak ada. KKB. Jadi tahun 2021 Pak Mahfud mengatakan bahwa KKB itu teroris. KKB itu yang mana, Pak? Nggak ada barangnya itu. OPM iya, kemudian ada TPNPB itu juga.
KKB tidak ada. Jadi apakah gara-gara itu jadi ambigu kan? Jadi termnya aja nggak jelas sehingga ketika harus ke kebijakan juga jadi ragu juga. Betul. Saya kira persoalan dasarnya, Pak, persoalan dasar yang mengakibatkan kebingungan ini adalah ketika kita bicara kebijakan luar negeri, ya, foreign policy, ya dalam bahasa Inggrisnya. Kebijakan luar negeri itu adalah perilaku negara dalam interaksinya dengan negara lain. Iya. Apakah itu hanya Kementerian Luar Negeri? Semestinya tidak. Kementerian Luar Negeri itu adalah institut para diplomat. Jadi diplomasinya dia. Tapi kebijakan luar negeri itu ditopang 3 pilar setidaknya. Keamanan itu diwakili pertahanan, lapangan banteng, Pejambon, Kementerian Luar Negeri, kemudian Kementerian Keuangan. Ya, ini 3 ini pilarnya sebenarnya. Kalau mau ditambah lagi mungkin Kementerian Kemaritiman, Koordinator Kemaritiman dan Investasi itu juga bisa kalau kita masih mau prioritas GMF. Ini 3 ini ya atau lebih harus sinkron ya. Harus sinkron. Sebagai sebuah tim melakukan ofensif gitu kan. Dan mereka tidak ada wadahnya sekarang ini. Iya, yang terjadi di lapangan senggol-senggolan sendiri. Nah, ini kan Salah-salahan saya mau gitu. balik lagi ke arah kebijakan strategis pertahanan yang pada di era Jokowi kan mau diadakan reorientasi dari darat ke laut ya. Kan misinya GMF ya. maritim ya. Periode pertama. Periode pertama, visi maritim. Walaupun sebenarnya yang kedua juga nggak dihapus sama sekali kan sebenarnya dari segi retorika ya. Tapi mungkin dari segi implementasi kan ke distraksi COVID dan segala macam.